Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pola grafik pada analisa teknikal. Jadi pola grafik atau chart pattern itu merujuk kepada pola berulang yang terjadi pada chart atau grafik di pasar keuangan. Pola berulang ini dapat terjadi karena psikologi pelaku pasar yang juga memang berulang ya. Jadi sudah sifat manusia mengulang-ulang suatu kebiasaan itu secara sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk pola grafiknya itu ada banyak sekali. Yang pertama itu adalah symmetrical triangle. Segitiga simetris ini dibentuk dengan adanya high yang semakin merendah dan low yang semakin meninggi. Penyebabnya itu karena jumlah permintaan dan penawaran seimbang ditambah dengan adanya sebuah kebingungan. Sehingga perlahan-lahan beberapa trader keluar dari pasar dan ini menyebabkan volume perdagangan mengecil. Setelah itu, market semakin mendatar. Pada suatu saat, kebingungan yang menjadi keraguan-raguan ini berubah menjadi tekad yang besar sehingga pergerakan harganya itu bisa meledak. Karena sebelum terjadi segitiga simetris ini didahului dengan adanya sebuah tren, maka biasanya peledakan segitiga simetris ini itu karena adanya faktor dari trader sebelumnya yang mendominasi. Jadi kalau trennya sebelumnya itu naik, maka setelah muncul segitiga simetris ini, trennya juga akan ikutan naik. Cara untuk memanfaatkan segitiga simetris ini dalam trading forex, teman-teman bisa open posisi ketika market menembus keluar dari segitiga dan pada saat volume transaksinya besar, atau teman-teman bisa memasang pending order di area yang saya gambarkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah ascending triangle. Ascending triangle ditandai dengan puncak yang hampir mendatar dan low yang semakin meninggi. Ini menunjukkan adanya percobaan untuk menembus sebuah garis resisten secara berulang-ulang. Percobaan yang berulang itu menunjukkan adanya antusias yang tinggi agar harga bisa bergerak lebih tinggi lagi. Dan ternyata keyakinan bahwa harga akan lebih tinggi juga dilihat oleh trader yang belum masuk ke market. Sehingga ketika ada trader yang masuk ke market, semakin besar tenaga untuk menembus garis resisten itu. Hingga suatu saat garis resisten itu tertembus. Nah, Anda bisa memanfaatkan ascending triangle ini dengan open posisi buy ketika segitiga bagian atas itu berhasil ditembus. Kemudian yang ketiga, descending triangle. Kejadian descending triangle itu hampir mirip dengan ascending triangle, tapi arahnya kebalik atau ke bawah ya. Kalau ascending triangle itu dari bawah ke atas, kalau descending triangle itu dari atas ke bawah. Sehingga menimbulkan high yang semakin rendah. Dan ketika garis segitiga bawah itu ditembus, market akan semakin turun. Anda bisa memanfaatkan dengan open posisi sell pada garis segitiga di bawah ketika harga itu sudah menembus supportnya. Kemudian yang keempat adalah head and shoulders. Head and shoulders itu menunjukkan sebuah pelemahan tren. Misalnya pada sebuah tren yang sedang naik, kemudian muncul interval seperti ini. Ketika terjadi tiga puncak di situ ya, di mana puncak yang tengah itu lebih tinggi, itu merupakan tanda bahwa market sudah mulai lemah untuk tren naiknya. Di mana setelah terjadi puncak head, normalnya market melakukan koreksi hanya sampai pada level puncak left shoulders. Namun yang terjadi adalah market koreksi terlalu dalam sampai hampir sejajar dengan koreksi sebelumnya. Ini menunjukkan mulai adanya tenaga untuk menurun. Selanjutnya, market diangkat lagi naik karena sebagian trader mengira bahwa market belum pantas untuk turun, tapi ternyata usaha untuk menaikkan market itu gagal melebihi high sebelumnya. Bahkan dibalik arahnya menjadi lebih dalam lagi menembus support sebelumnya. Dengan adanya support yang tertembus ini sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa arah market akan turun. Tapi biasanya market melakukan uji coba dengan bertolak lagi pada garis neckline untuk memastikan bahwa market akan benar-benar turun. Jika market tidak bisa menembus neckline, maka arah selanjutnya turun sedalam jarak antara head and shoulder-nya.
Jadi teman-teman bisa melakukan open posisi sell ketika market memantul ke bawah dari neckline dengan target profit sejauh jarak antara head dan shoulders-nya. Kemudian selanjutnya itu sama head and shoulders tapi kebalik dari tren turun menuju ke tren atas. Bentuknya juga hampir sama dengan head and shoulders tapi juga kebalik juga. Untuk teman-teman bisa memanfaatkan pola grafik ini dengan cara open posisi buy di atas dari neckline atau resisten dari head and shoulders tersebut. Kemudian selanjutnya wedge. Nah, di dalam wedge ini terdiri dari falling wedge dan rising wedge. Wedge atau dalam bahasa Indonesiana disebut dengan baji, itu adalah pola yang sebenarnya menunjukkan koreksi dan konvergensi. Bentuknya hampir mirip dengan segitiga simetris, tapi memiliki arah yaitu naik atau turun. Jadi ada dua ya. Baji turun atau falling wedge itu ditandai dengan high yang merendah dan low yang merendah. Baji naik atau rising wedge itu ditandai dengan high yang meninggi dan low yang meninggi. Falling wedge pada tren naik itu menunjukkan koreksi. Arah selanjutnya yaitu naik. Falling wedge yang terjadi pada suatu tren turun menunjukkan konvergen. Arah selanjutnya naik. Rising wedge pada tren naik menunjukkan konvergen juga. Arah selanjutnya turun. Untuk rising wedge yang terjadi pada tren turun itu menunjukkan koreksi. Dan arah selanjutnya yaitu turun. Pemanfaatan dalam trading, teman-teman bisa open posisi ketika market itu berhasil menembus wedge-nya. Kemudian selanjutnya, flag dan pennant. Flag dan pennant atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan bendera dan panji. Ini biasanya terjadi setelah terjadi sebuah pergerakan yang panjang. Flag dan pennant ini bisa dikatakan sebagai sebuah koreksi kecil atau masa mencari pijakan untuk bergerak lebih tinggi lagi. Setelah terjadi flag dan pennant, arah market biasanya sesuai dengan pergerakan tren sebelumnya. Sehingga pola flag dan pennant ini dikatakan sebagai pola continuation. Perlu teman-teman perhatikan bahwa sebuah bendera itu berkibar di atas sebuah tongkat. Dalam trading yang disebut dengan tongkat itu merupakan tren sebelum terjadinya flag dan pennant ini. Dan biasanya setelah terjadi flag atau pennant, market akan bergerak kembali sejauh dengan tren sebelumnya ya. Pemanfaatan open posisinya, teman-teman bisa open posisi dengan searah dari tren sebelumnya ketika flag atau pennant-nya itu berhasil ditembus. Kemudian selanjutnya, rectangle. Rectangle atau persegi panjang itu disebut sebagai pola kelanjutan. Hampir sama dengan flag dan pennant ya, tapi bentuknya persegi panjang, jadi terjadi ranging pada market tersebut. Nah, cara memanfaatkannya, teman-teman bisa open posisi ketika market sedang breakout atau menembus batas atas atau bawah dari sebuah rectangle ini yang disertai dengan volume transaksi yang sedang besar-besarnya. Jadi, seperti itu untuk pola grafik yang teman-teman bisa pelajari di video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel XM Indonesia dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video edukasi dari XM Indonesia. Saya Ardi Novianto Putra, bye-bye.